Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dokter, izin memperkenalkan diri. Saya Hoiril Bukhari Lubis, NPM 230826021. Izin untuk mengumpulkan tugas, yaitu mengenai clinical experience dengan tema yaitu risau beresiko diabetes gestasional. Ayo hadapi dengan ceria. Nah, kali ini saya akan melakukan edukasi mengenai diabetes gestasional. Apa itu diabetes gestasional? Jadi, diabetes gestasional itu adalah kondisi peningkatan kadar gula darah atau glukosa di atas dari nilai normal yang biasa terjadi selama masa kehamilan. Kondisi ini bersifat sementara dan biasanya menghilang saat melahirkan. Namun dapat berdampak serius bila tidak dikendalikan dengan baik. Menurut Kementerian Kesehatan RI 2018, diabetes gestasional merupakan salah satu komplikasi kehamilan yang terjadi. Masalah ini penting untuk dikenali dan ditangani, karena ini bisa berdampak pada kesehatan ibu dan bayi, baik pada saat kehamilan, saat persalinan, maupun saat melahirkan. Ada juga fakta penting yang harus kita ketahui, yaitu sekitar 3,6% ibu hamil mengalami diabetes gestasional. Jadi 25% dari mereka itu tidak terdiagnosis, yang artinya banyak ibu hamil yang tidak menyadari bahwa mereka mengalaminya. Ini berbahaya karena diabetes gestasional yang tidak terdeteksi atau tidak terkontrol bisa menimbulkan komplikasi seperti bayinya besar atau makrosomnia, preeklamsi, dan bahkan kematian pada janin. Ada juga faktor-faktor risiko dari diabetes gestasional, yaitu agar lebih mudah untuk diingat, mari kita gunakan akronim seperti RISAU, yang menggambarkan kondisi yang meningkatkan risiko seorang ibu mengalami diabetes gestasional. Apa itu risaunya? Yaitu R dari riwayat diabetes mellitus. Yaitu bila memiliki anggota keluarga, orang tua, atau saudara kandung dengan diabetes risiko meningkat. Kalau I-nya itu insulin atau gula darah berlebih sebelumnya. Ibu yang pernah mengalami pre-diabetes dan kadar gula darah tinggi sebelum hamil berisiko lebih besar. Untuk S-nya itu stillbirth atau kematian janin, pernah mengalami keguguran atau bayi lahir mati di kehamilan sebelumnya. Untuk A-nya yaitu alami kegemukan atau obesitas. Jadi indeks massa tubuh atau IMT yang tinggi sebelum hamil atau kenaikan berat badan berlebih selama kehamilan. Untuknya itu usia saat hamil tua. Usia di atas 35 tahun saat hamil lebih beresiko mengalami gangguan metabolisme seperti diabetes. Apa aja tanda-tanda dan gejala? Jadi ada tanda-tanda dan gejala diabetes gestasional, yaitu sebagian besar kasus tidak bergejala atau gejalanya mirip dengan kehamilan normal. Namun berikut ini adalah tanda-tanda yang perlu kita waspadai. Biasanya itu sering merasa haus berlebihan walaupun sudah banyak minum, mudah lelah meskipun tidak banyak beraktivitas, penglihatan kabur, tidak seperti biasanya, sering buang air kecil, lebih sering dan biasanya, sering merasa lapar walaupun sudah makan. Apa saja gejala-gejala itu memang sering biasa tumpang tindih dengan kehamilan normal. Namun bila ibu hamil merasakan secara terus-menerus dan mengganggu aktivitas, pemeriksaan kadar gula darah segera. Bagaimana kita cara untuk menghadapinya? Yaitu menghadapi dengan gestasional memerlukan kesadaran dan gaya hidup sehat. Gunakan prinsip ceria untuk membantu ibu hamil tetap sehat. Apa itu ceria? Ceria itu C-nya itu cek gula darah secara rutin. Gula darah sebaiknya diperiksa sejak trimester pertama, apalagi jika ada faktor risiko. Pemeriksaan bisa dilakukan tes glukosa puasa dan tes toleransi glukosa oral. Untuk E-nya itu efektifkan pola makan sehat dengan tepat. Konsumsi makanan tinggi serat seperti sayur, buah-buahan segar, biji-bijian. Kurang-kurangi makanan yang tinggi gula dan berkarbohidrat sederhana seperti nasi putih, roti manis, kue-kue. Untuk R-nya itu rutin periksa kehamilan ke dokter. Pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali selama kehamilan. Pastikan berat badan, tekanan darah, dan gula darah dapat dipantau secara berkala. Pemeriksaan ultrasonografi atau USG juga penting untuk memantau pertumbuhan bayi. Untuk I yaitu istirahat yang cukup, tidur cukup 7 sampai dengan 9 jam per hari, hindari stres dan kelelahan yang berlebihan. Berlatih relaksasi seperti pernapasan dalam atau yoga hamil. Untuk A-nya itu aktif berolahraga secara teratur. Lakukan olahraga ringan seperti jalan kaki, senam hamil atau berenang. Aktivitas fisik menimbulkan sensitivitas insulin dan membantu menurunkan kadar gula darah. Dan konsultasikan dengan dokter sebelum mulai olahraga. Jadi, mengapa diabetes gestasional itu harus diwaspadai? Jika tidak dikendalikan, diabetes gestasional bisa menyebabkan makrosomia atau bayinya terlalu besar. Resikonya itu sulit untuk persalinan atau harus operasi sesar. Hipoglikemia neonatal
yaitu gula darah bayi terlalu rendah setelah lahir. Preeklamsi itu tekanan darah tinggi pada ibu dan persalinan prematur atau bisa jadi keguguran. Ibu dan bayi beresiko diabetes tipe 2 di masa depannya. Jadi, kesimpulan dari edukasi ini, diabetes gestasional itu bukan sesuatu yang harus ditakuti, tapi kita harus sadari dan kita hadapi dengan cara bijak. Dengan menerapkan prinsip hidup ceria, ibu hamil bisa menjaga kesehatan dirinya dan bayinya, mencegah komplikasi serta tetap menikmati masa kehamilan dengan tenang dan bahagia. Ingat, deteksi dini dan kontrol baik adalah kunci keberhasilan mengatasi diabetes gestasional. Jadi, mari kita edukasi diri dan orang-orang terdekat tentang kehamilan sehat dimulai dari ibu yang sadar dan peduli. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dokter. Itu saja edukasi yang saya berikan. Jika ada kesalahan dalam berbicara, saya mohon maaf. Jika ada kesalahan, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Terima kasih dokter. Saya akhiri wal akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.